Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham untuk hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa, kita telah terhubung dengan analis Indo Premier Sekuritas, ada Mas Mino. Selamat pagi, Mas Mino. Selamat pagi, Mbak Julita. Iya, Mas Mino, kecenderungan dari indeks kita pada pekan ini sebenarnya menguat, tapi pada pagi ini ternyata dibuka di zona merah. Apa yang terjadi sebenarnya di pagi ini? Ya, memang ini dipengaruhi oleh faktor eksternal ya, terutama dari Wall Street, karena tadi malam indeksnya ditutup melemah karena investor masih menunggu data inflasi ya yang akan dirilis nanti malam. Gitu. Selain itu ada sentimen apa lagi yang mempengaruhi indeks kita, Mas Mino? Ya, kalau untuk dari sisi negatif memang selain tadi itu ada harga komoditas ya, juga ada beberapa yang melemah. Walaupun sebenarnya dari sentimen positif juga cukup banyak ya, terutama terkait dengan ekspektasi bahwa ekonomi kita di kuartal 4 akan lebih baik lagi ya dibandingkan dengan kuartal 3. Kemudian laporan keuangan emiten juga masih banyak yang keluar, dan yang terakhir adalah terkait dengan aliran dana asing masuk ya yang cukup besar juga yang masih terus berlanjut kita. Oke, apakah artinya sentimen negatif dari eksternal ini akan membuat IHSG masih akan bertahan di level 6.600-an pada hari ini, Mas Mino? Ya, hari ini kita cukup yakin bahwa marketnya masih akan bertahan di atas 6.300 ya. Oke. Bahkan kita prediksi mungkin bisa menyentuh level all time high-nya ya di 6693 karena cuma butuh 23 poin sebenarnya dari penutupan kemarin kita. Oke, nah ini kinerja emiten untuk kuartal 3 kan akan dirilis. Menurut Anda akan lebih positif lagi nggak pada kuartal 3 ini? Ya, dari beberapa laporan keuangan emiten yang sudah dirilis, kinerjanya cukup baik ya, terutama kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu kan kinerja emiten itu rata-rata cukup tertekan. Ya. Jadi kinerjanya sebenarnya di 9 bulan pertama tahun ini atau kuartal 3 ini sangat solid gitu dari sisi laporan keuangan. Ya, begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi kuartal 3 kita diprediksi juga akan positif di 3,5%. Apakah ini membuat indeks kita juga akan kembali bergairah pada kuartal ini, Mas Mino? Ya, kalau dari sisi ekspektasi ekonomi memang dari kita sendiri kita cukup yakin bahkan di kuartal 4 nanti ekonomi kita akan tumbuh di kisaran 5% bahkan ya. Kemarin kan di kuartal 3 kita hanya tumbuh 3,51% gitu. Ini tidak terlepas dari pelonggaran aktivitas ekonomi ya, yang saat ini bahkan kalau kita lihat di jalanan juga udah macet, kemudian di pusat perbelanjaan juga udah penuh gitu kan. Itu mengindikasikan bahwa memang di kuartal 4 ini ekonomi itu akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal 3. Oke, baik. Jadi memang untuk menuju akhir tahun ini indeks kita memiliki banyak sentimen positif. Untuk capital inflow sendiri Anda melihatnya seperti apa sejauh ini? Ya, capital inflow ini masih cukup masif ya masuk di kita, walaupun sebenarnya peak-nya mungkin di bulan Oktober ya, karena di bulan Oktober itu asing itu tercatat net buy sekitar 21 triliun. Kemudian di awal November ini mereka sudah masuk sekitar 1,86 triliun. Jadi walaupun di US ada tapering dan itu sempat dikhawatirkan mereka akan keluar, tapi ternyata mereka masih masuk. Ini artinya bahwa mereka itu masih cukup optimis terhadap market kita gitu, Mbak. Baik, dari dana asing sendiri itu paling suka masuk ke sektor mana, Mas Mino? Ya, kalau dari sisi sektor memang sektor perbankan masih menjadi primadona ya, terutama di bank-bank besar. Kemudian mereka juga masuk di sektor telekomunikasi, terutama di Telkom dan di sektor-sektor yang lain gitu. Tapi dua itu yang menjadi favorit ya, kelihatannya asing untuk dikoleksi gitu. Ada perbankan, ada telekomunikasi. Nah, untuk hari ini yang masih sangat diuntungkan dengan berbagai sentimen positif, itu sektor apa saja, Mas Mino? Ya, kalau untuk hari ini sendiri kita melihat ada beberapa sektor ya yang masih cukup menarik, yaitu sektor konstruksi, kemudian consumer,
kemudian ada juga basic dan basic gitu. Oke, nah ini dia rekomendasinya dari berbagai sektor. Nah ini untuk jangka pendek, menengah atau panjang? Ya kalau untuk rekomendasi ini lebih ke trading harian ya Mbak. Trading harian, baik. Nah untuk jangka menengah panjang yang masih bisa dicermati oleh para investor hari ini apa saja Mas Mino? Sebenarnya kalau untuk menengah panjang kita masih merekomendasikan beberapa sektor ya, terutama dari sektor perbankan, kemudian ada sektor telekomunikasi juga, kemudian sektor consumer beberapa, walaupun tidak semua ya. Kemudian di sektor retail juga kita masih cukup positif ya, mengingat tadi trafik kunjungan pelanggan kelihatannya akan recover di kuartal 4 kita. Oke, baik itu jangka pendek dan juga menengah panjang. Ada sektor telekomunikasi. Apakah ini juga terkait dengan adanya Kominfo yang menyetujui merger antara Indosat dan juga Tri? Apakah ini harusnya menjadi hal yang positif juga di bursa, Mas Mino? Ya, konsolidasi di industri telekomunikasi merupakan salah satu katalis positif ya, karena dengan semakin sedikitnya pemain di industri ini, artinya perang harga ini bisa lebih mereda ya, atau bahkan bisa dihilangkan, dan itu akan berdampak positif terhadap emiten-emiten di sektor telekomunikasi. Gitu. Baik, bagaimana dengan harga batu bara yang ternyata masih trennya menguat, bahkan sempat melonjak 33%? Ya, kalau untuk harga batu bara memang terakhir agak sedikit tertekan, tapi kembali naik ya belakangan. Karena di China kan di cap-nya itu harganya di 188 US dollar per ton ya. Walaupun itu memang jauh lebih rendah dari peak-nya yang sempat ke level 270. Nah, ini secara fundamental sebenarnya dampaknya cukup positif ya ke emiten-emiten batu bara, karena dari awal tahun sebenarnya ini kalau dihitung harga rata-ratanya udah di atas 100 gitu. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang di kisaran 60-an. Nah kalau dilihat juga year to date sebenarnya harga batu bara juga naiknya udah cukup tinggi, yaitu 100%-an. Jadi saya pikir itu dampaknya akan sangat positif ya ke kinerja mereka. Oke, batu bara masih positif dan juga beberapa komoditas lainnya. Nah ini sudah mau akhir tahun, biasanya emiten bersiap untuk window dressing. Bagaimana prediksi Anda? Ya, untuk akhir tahun kita masih melihatnya cukup positif ya, karena memang secara historikal bahkan hampir di 10 tahun terakhir ya, indeks kita di setiap bulan Desember itu selalu menghijau gitu. Nah, apalagi year to date kan market kita returnnya belum terlalu besar, jadi peluang untuk window dressing itu masih sangat terbuka kita. Sangat terbuka. Baik, Mas Mino, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Selamat pagi. Ya pemirsa. Ya, sama-sama Mbak. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar komoditas. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Jakarta Futures Exchange sesaat lagi.